Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan belajar crowd booster kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah modul. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah berhasil instalasi crowd booster, kemudian membuat database ya. Databasenya sudah kita buat. Teman-teman silakan buka, jalankan dulu si crowd boosternya, kemudian login. Setelah login, teman-teman masuk ke menu generator ya, modul generator ini. Nah, di sini kita lihat dulu modulnya apa aja yang udah ada. Jadi kita belum pernah buat modul sama sekali ya. Oke, pertama plus new modul ya. Kemudian di sini ada 4 step ya. Step pertama itu informasi modulnya. Pertama kita pilih table. Jadi ini tuh table yang ada di database. Oh iya, pada kesempatan sebelumnya kita kan sudah buat table ya. Nah, ini kita kemarin buat tabelnya melalui migration ya. Migration bawaannya Laravel. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita buat tabelnya itu langsung dari sini aja gitu kan? Misalnya kita buat table di sini, nah di sini misalkan kita buat table divisi misalkan seperti ini. Misalkan kita buat ID divisi misalkan ya. Unit misalkan. Nah, kita buat seperti ini. Jawabannya adalah tentu saja bisa ya, karena dia sebetulnya membaca database atau table-table yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kita reload, table yang kita buat tadi itu udah ada ya, divisi ya. Sebentar kita perbaiki dulu. Divisi. Nah, seperti ini ya. Nah, akan tetapi buat table langsung dari sini itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya ya simple, terus kita juga tidak usah mempelajari migration bawaannya Laravel gitu ya. Kalau teman-teman baru belajar apa itu namanya dari MySQL kemudian PHP dasar gitu baru beres, teman-teman bisa langsung loncat ke CrowdBooster itu bisa. Jadi kita nggak pelajari dulu si Laravelnya. Akan tetapi nanti untuk kalau misalkan teman-teman udah berkolaborasi gitu ya, atau misalkan kita udah pindah-pindah PC, pindah-pindah komputer gitu, itu akan agak menyulitkan ya. Jadi lebih baik kalau untuk belajar itu kita langsung buat aja di sini tabelnya. Cuman kalau misalkan untuk production lebih baik teman-teman mulai dari awal untuk pembuatan tabelnya itu dari migrationnya Laravel ya. Oke, kita lanjut. Kita akan buat sebuah modul di sini. Misalkan namanya
karyawan. Ikonnya user ya. Sulubnya itu URL-nya. Kemudian di sini kalau ini also create menu for this module, maksudnya nanti ketika dia jadi kita akan dibuatkan menu di sini ya. Kita lanjut. Oke, di sini ada step 2 itu pengaturan table ya. Sini juga ada join-nya. Kalau misalkan dia udah berelasi dengan table yang lain, itu bisa kita buat join. Kemudian ada callback-nya. Callback-nya nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain ya. Ada with itu lebarnya ya, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut aja. Step 3 adalah pengaturan formulir ya, form apa itu. Nah, di sini juga udah otomatis. Jadi kalau misalkan di apa itu namanya, kita kan sudah buat database-nya. Nah, kita lihat strukturnya ya. Ini kan varchar, ini udah varchar. Nah, di sini udah otomatis kita dikasih teks ya, kasih teks untuk HPT number. Mantap sih. Nah, ini untuk with formulirnya ya, misalkan nama kita jangan 10 ya, misalkan 6 ya. Ini ngikutin gridnya apa itu, Bootstrap ya. Widthnya 6 misalkan. Kemudian alamatnya misalkan agak panjang, 10 aja. HP-nya misalkan 6. Oke. Nah, di sini ada validation. Validationnya itu misalkan ini required. Ini dipisahkan dengan tanda ini ya, garis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya. Pertama adalah title field candidate. Teman-teman bisa buat default aja. Kemudian limitnya, misalkan kita nggak mau 20, 10 aja limit tabelnya ya. Ordernya itu bisa kita tulis di sini, mau pakai order by name, order by ID, atau order yang lainnya ya. Nah, kalau misalkan pengaturan yang lain itu mau kita buat default juga nggak masalah ya. Nanti kita akan bahas beberapa yang ada di sini untuk apa aja. Sementara kita buat default aja, save module, dan modul kita udah jadi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri itu kita udah dibuatkan sebuah menu namanya karyawan ya. Nah, ini dia udah jadi. Oke ya, coba kita tambah data baru ya. Misalkan namanya, oke, alamatnya misalkan jalan ya, save. Nah, oke ya, sudah berhasil. Kita sudah bisa create. Kemudian coba kita create, udah bisa ya.
create. Selanjutnya adalah read ya. Nah, read ini dia, nah ini read nih, kita udah bisa apa nih error, view default katanya from detail join table. Nah ini ya, udah bisa. Kemudian kita coba update ya, update. Bisa atau enggak? Save. Oke ya, mantap ya, bisa. Nah, coba kita tambah lagi satu lagi. Oke, misalnya begini. Nah, sip. Coba kita buat, kita sekarang delete-nya bisa enggak? Nah, oke. Sip ya, udah bisa. Sekarang kita coba bahas beberapa yang ada di modul tadi ya. Ini adalah modul yang udah kita buat. Teman-teman masuk ke modul wizardnya ya. Kita next aja. Next lagi. Kita next lagi. Oh ya, ini ada tadi kelewat option ya. Option itu adalah pengaturan advance-nya ya. Misalkan stylenya mau kita ganti, placeholder-nya mau kita ganti, dan sebagainya ya. Misalkan kalau di select-nya itu ada, misalkan kita buat di sini nama, misalkan umur, jenis kelamin misalkan. Ini misalkan jenis kelamin, jenis jika. Nah, misalkan kalau misalkan select itu, kita nanti dikasih option banyak ya, data enum misalkan ini laki-laki atau perempuan. Nah, begitu cara nulisnya ya. Atau laki-laki perempuan misalkan. Oke ya, seperti itu. Data ajak true or false, relationship table, for menu to menu data. Oke, untuk pengaturan di sini, pertama adalah global privilege. Global privilege-nya itu ada di ini, bisa kita buat default. So button table action. Nah, button table action itu adalah, coba kita buat false ya. Nah, yang sebelah sini ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja itu untuk pengaturannya. Saya lebih suka pakai yang button text untuk tulisan yang ada di situnya ya. Kemudian yang biasa saya rubah juga, kalau ini tampilkan semua aja.
Ada juga export ya, exportnya ini kita buat true. Coba kita save. Hilang. Oh, ini ya belum dibalikin. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.